Lebih baik semadi fisika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah pengukuran timbangan itu dengan adil. Janganlah kamu mengurangi neraca itu. Mengukur adil takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru fisika Semadin. Ini mengukur sehari-hari. Ini ada contoh tukang bangunan yang membangun kamar atau ruangan ukuran 300 meter kali 400 meter, lebarnya 300, panjangnya 400. Tapi dia menuliskannya 4 koma, ini maksudnya 4,00. Ya, kenapa? Karena alat ukurnya sampai ke mili. Ya, jadi 0 yang pertama itu senti, 0 yang kedua milinya. Harus ditulis, karena ini yang penting ya. Nah, didapatkan panjang kelilingnya adalah 14 meter persegi. Gunanya untuk apa? Untuk menghitung berapa volume pondasi untuk seluruh kelilingnya tadi. Jika pondasinya ukurannya 30 kali 60 kali 60, diperoleh bahwa volume total pondasi yang harus dibangun adalah 3,78 meter kubik, ya, dengan rumus yang dimiliki, ya, yaitu P sama dengan lebar atas tambah lebar bawah bagi 2 kali tinggi pondasi kali panjang pondasi yang tadi diukur dan dihitung. Nah, dari sini gunanya untuk apa? Untuk mengetahui bahan bangunan yang harus dibeli jajakan terus berapa. Nah, menurut standar mereka, setiap meter kubik pondasi membutuhkan 1.200 meter kubik batu belah, 136.000 kilogram semen, dan 0,54 meter kubik pasir. Setelah dihitung didapatkan ini. Nah, inilah gunanya mengukur sehari-hari bagi tukang bangunan. Dalam fisika atau kebutuhan pengukuran yang lain, contohnya di sini ya. Ini ada kalkulator Henry, pakai sebagai standar untuk mengukur panjang dan lebar luas tanah di Inggris. Maka kaki Raja Inggris ini dijadikan acuan patokan, ya, dibuat kemudian disebarkan di seluruh negeri. Nah, ini namanya satuan. Inilah yang pengertian satuan, yaitu sebagai pembanding, karena mengukur membanding dua besaran yang sama dimensinya atau sama jenisnya, panjang dengan panjang, waktu dengan waktu, dan seterusnya. Dalam fisika kita tidak menggunakan kaki raja, ya, tapi kita menggunakan satuan yang rasional. Dipilih satuan dari sifat alam yang tetap, dan kita diharapkan berlaku umum untuk serta-serta dan dia mudah ditiru, mudah dikalibrasi, mudah dicek ulang, sehingga keakuratannya dapat dipertahankan. Kesepakatan ternyata cukup 7 saja besaran yang ditetapkan satuannya, yaitu panjang meter, massa kilogram, waktu detik atau second, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, kuat arus listrik ampere, dan jumlah zat adalah mol. Nah, ketujuh ini karena sifatnya basic atau dasar disebut besaran pokok, dan besaran yang lain contohnya untuk panjang ada luas dan ada volume. Karena luas dan volume satuannya pinjam atau diturunkan dari satuan panjang di massa menjadi meter persegi dan meter kubik, maka besaran luas dan besaran volume disebut besaran turunan karena satuannya diturunkan dari besaran dari satuan besaran pokok. Nah, ini contoh bagaimana
fisikawan mendefinisikan 1 kilogram. 1 kilogram durinya adalah massa 1 liter air yang bersuhu 4 derajat Celcius. Kenapa 4 derajat Celcius? Karena pada suhu ini massa benda tidak berubah, tidak mengembang, tidak menyusut. Ya. Kemudian dibuat patokannya, disimpan di museum Perancis, dikatakan 1 kilogram. Nah, semua negara mencontoh, meniru, disimpan di negara masing-masing. Tapi sekarang diketahui bahwa standar ini ternyata mengalami perubahan bersama dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu didefinisikan 1 kilogram yang baru sebagai rasio energi foton per kecepatan cahaya kuadrat. Boleh dibaca di internet bagaimana sebetulnya. Ini tujuannya untuk konsistensi, presisi dan akurasi dari pengukuran 1 kilogram. Tapi tidak usah khawatir, tidak akan mengaku kilogram ada di pasar-pasar ya. Satuan internasional memiliki prefiks karena skala yang diukur itu bermacam-macam. Ada yang sangat kecil, ukurannya mikro, mili, ada yang sangat besar, ukurannya giga, mega. Nah, contohnya di sini untuk miligram adalah 1/1000 gram, dan untuk gigameter atau miliar meter adalah giga. Baik, sebetulnya orang mengukur itu tujuannya apa sih? Orang mengukur tujuannya menemukan ukuran sebenarnya. Contohnya di sini panjang, misalkan mu sebenarnya itu berapa? Hanya Allah yang tahu, Allah tidak ada yang tahu. Nah, kita berusaha mengetahuinya dengan mengukur tadi. Tetapi hasilnya pasti ada kesalahan, pasti ada ketidaktelitian. Contohnya di sini hasil ukur kita X, karena alat ukurnya memiliki kemampuan yang delta X ya, maka dia memiliki kesalahan ukur sebesar delta X itu, maka pokoknya ditulis X ditambah atau dikurangi plus minus delta X. Ini untuk pengukuran tunggal. Kalau pengukurannya berulang, yang diambil adalah nilai rata-ratanya, dan kesalahan atau ketelitiannya dinyatakan dengan standar bakunya. Secara statistik dituliskan dengan rumus ini, tapi tidak usah khawatir, cukup menggunakan Excel, masukkan datanya, berapa jumlah datanya, ketemu. Tidak usah ribet, tidak usah pusing sama rumus ini. Delta X itu apa? Delta X disepakati sebagai setengah nilai NST, nilai skala terkecil alat ukur untuk penggaris 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, mikrometer 0,1 mm. S 5 baku. Oke, tadi Pak Tukang tadi menggunakan angka 4.003 itu disebut angka penting ya. Contoh di sini saya mengukur tinggi badan seseorang menggunakan meteran, ternyata didapati tinggi badannya 160,3 cm. Bagaimana menuliskan hasil pengukuran ini secara ilmiah? Nah, ada alternatif. Kalau diminta dalam cm seperti ini penulisannya, ada eksponen tulis, atau seperti ini ya, tanpa ada eksponen di sini tapi pengukuran tetap ilmiah, atau menggunakan ukuran kecil ya, yang skalanya kecil, mikro misalnya, muncul angka 00 ya, di sini saya beri tanda angka merah, dan angka 3-nya ada tanda garis bawah ini menunjukkan angka lagu. Nah, begitu juga kalau menggunakan penulisan seperti ini ya, cm, tapi ini enggak ilmiah. Kalau ilmiah harus pakai di belakangnya ini ya, harus angka di antara 0 dan 1. Kalau ini enggak standar, tapi biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, atau tanpa ada tanda ketelitiannya, cukup seperti ini, tapi angka pentingnya ini sudah menunjukkan bahwa dia diukur menggunakan alat ukur sampai ke milimeter ya. Kesepakatannya 160,3 itu mengandung 4 angka penting, karena 1, 6, 0, dan 3 angka penting, saya singkat AP. 160 ini angka pasti, karena ketika mengukur pasti ya, bisa dipastikan segitu memang. Tapi masalahnya yang 3 ini, sang pengukur itu mengira-ira, menaksir, dikatakan angka ragu, saya singkat sebagai AR ya. Jadi 160,3 cm itu ada 4 buah angka pentingnya, dan hanya ada 1 angka ragunya. Ini merupakan aturan angka penting ya. Dan angka 00 yang saya beri tanda merah di sini muncul karena perubahan prefiks tadi, dia bukan angka penting. Angka penting
penulisan 1 sampai 5 semuanya tetap yaitu 4. Bagaimana kalau pengukurannya tidak langsung, misalnya mengukur luas dan keliling ya, kan nggak bisa langsung, nggak ada alat ukurnya, yang bisa adalah alat ukur panjang. Nah, maka panjangnya misalkan panjang kertas 4 panjangnya 30,1 cm, ada 3 AP di sini kan, ada 3 AP, lebarnya 21,9 cm, maka 3 AP, maka hasil luasnya panjang kali lebarnya 659,90 cm dan kelilingnya 52 cm, yaitu jumlah dari panjang dan lebarnya saja. Saya tidak ambil kelilingnya tapi setengah kelilingnya ya. Bagaimana pelaporannya secara ilmiah? Luasnya hanya boleh dengan 3 angka penting menurut aturan operasi angka penting ya, dan setengah kelilingnya hanya boleh mengandung 1 angka ragu. Dituliskannya ini hasilnya 59 cm persegi dan 52 cm untuk setengah kelilingnya. Bagaimana sih aturannya? Aturan angka penting untuk perkalian dan penjumlahan adalah kalau misalkan ada A angka penting dikalikan B angka penting, maka hasilnya hanya boleh ditulis sebagai A angka penting dengan syarat A itu lebih kecil atau sama dengan B. Untuk penjumlahan dan pengurangan aturannya adalah sebuah angka penting yang memiliki 1 angka ragu dijumlahkan atau dikurangkan dengan angka penting yang lain yang memiliki 1 angka ragu, maka hasilnya hanya ditulis dengan 1 angka ragu saja, tidak boleh mengandung 2 angka ragu. Demikianlah yang disebut dengan aturan operasi angka penting. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.